sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 30 Juni 2024 bersama Pastor Stefanus Miki Koyongian dari Palu. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pastor Stefanus Miki Koyongian, Imam Diosesan Keuskupan Manado. Saat ini sedang berkarya di Koasi Paroki Santo Benediktus Abbas, Desa Polanto Jaya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Hari ini kita kembali akan merenungkan Injil yang diambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar.
Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talitaku," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Asalkan kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, pernahkah Anda mengalami pengalaman iman seperti yang dialami oleh perempuan yang menderita pendarahan selama bertahun-tahun ini? Pengalaman saya secara pribadi, ketika orang berhadapan dengan penyakit, terlebih penyakit berat, penyakit kronis, maka sebagian besar, tidak semua tentu, tetapi sebagian besar akan banyak memikirkan pengobatan-pengobatan, medis, tradisional, herbal, dan sebagainya. Tentu itu tidak salah. Yang salah adalah ketika mereka terfokus dengan pengobatan ke pengobatan sedemikian dan kemudian lupa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Pengalaman wanita yang menderita pendarahan selama bertahun-tahun ini mungkin membuat kita semua bertanya-tanya, mengapa dia harus menderita pendarahan selama 12 tahun? Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa selama 12 tahun itu ia tentu mencari banyak pengobatan, mencari banyak dokter, dan bahkan menghabiskan semua yang dimilikinya untuk sembuh. Tetapi sangat jelas dalam Injil, sayang sekali bahwa apa yang ia upayakan selama 12 tahun tidak berhasil. Kenapa harus demikian? Kenapa harus begitu lama sampai kemudian dia sadar, asal kujama saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saudaraku, mungkin saja Tuhan membiarkan penderitaan terus berlanjut selama bertahun-tahun, begitu lama, agar supaya kita bisa kemudian menemukan karunia iman. Kita diberikan kesempatan untuk Tuhan boleh menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kemudian itu semua boleh menjadi seperti apa yang dialami oleh perempuan tadi. Menarik bahwa kata-kata perempuan tersebut luar biasa. Jika saja aku menyentuh jubahnya. Sebuah pemikiran batin yang luar biasa. Ilustri iman yang sangat indah. Bagaimana dia tahu bahwa dia akan disembuhkan? Apa yang membuatnya yakin dengan begitu jelas bahwa ia akan sembuh? Dan mengapa setelah menghabiskan 12 tahun, tapi dia kemudian menyadari bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah menyentuh jubah Yesus sehingga ia bisa disembuhkan. Maka sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia telah diberi karunia iman.
Saudara-saudara yang terkasih, dia sangat tahu bahwa dengan pengalaman, dengan cerita-cerita, dengan kabar yang ia dengar, bahwa dia akan disembuhkan. Dan pengetahuannya tentang penyembuhan ini datang kepadanya sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan setelah disampaikan, dia harus bertindak berdasarkan pengetahuan itu dengan melakukan hal itu dan memberi kesaksian yang luar biasa kepada semua orang yang mendengar bahkan membaca ceritanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kehidupan wanita ini dan khususnya pengalamannya itu seharusnya menantang kita semua yang mengaku diri sebagai orang Kristen, yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, yang mengimani Kristus. Untuk apa? Untuk juga boleh mengalami pengalaman iman ini dan kemudian memberikan kesaksian yang luar biasa kepada orang lain. Sesungguhnya Yesus selalu terus-menerus berbicara dan mengungkapkan kedalaman kasih-Nya kepada kita. Ia memanggil kita untuk memasuki kehidupan iman yang nyata. Dia ingin iman kita tidak hanya menjadi landasan kehidupan kita, namun juga boleh menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain. Tetapi terkadang keegoisan kita, pikiran sempit kita sebagai manusia menghalangi itu, sehingga membuat kita terus berpaling dari Yesus dan mencari cara-cara lain. Bahkan ada yang sampai harus menyembah berhala demi memperoleh kesembuhan dari apa yang sedang ia alami. Hari ini Yesus dengan kisah penyembuhan yang ia lakukan, bahkan dengan membangkitkan anak Yairus, kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita pun bisa mengalami apa yang dirasakan oleh perempuan yang menderita selama 12 tahun. Juga boleh mengalami kebangkitan seperti anak Yairus. Asalkan kita sungguh-sungguh mau menyatakan iman kita. Kita sungguh-sungguh mau untuk menunjukkan iman kita akan Yesus. Percayalah, kita akan mengalami apa yang dinamakan dengan mujizat. Kalau kita ingat dalam setiap karya yang Yesus lakukan, dalam setiap mujizat penyembuhan yang ia lakukan, ia selalu mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Sudah sangat jelas, semua tergantung iman kita. Maka mari dalam kehidupan setiap hari, lewat kegiatan-kegiatan rohani, terlebih lewat doa dan ekaristi, kita pupuk semangat iman kita, agar supaya apapun yang kita yakini di dalam nama Tuhan Yesus, itu semua bisa terjadi. Anda dipulihkan, saya dipulihkan, kita dipulihkan, dan orang-orang di sekitar kita akan mengalami kesaksian luar biasa, di mana Yesus masih ada hingga saat ini. Ia terus ada di sekitar kita. Ia datang sebagai penolong yang senantiasa akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan kasih-Nya kepada siapa saja, asalkan kita punya iman. Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Rahmat Allah menolong kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 30 Juni 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih
kepada Pastor Miki untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.